Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kelompok kami. Perkenalkan, saya Deski Eja Pratama sebagai ketua. Perkenalkan, saya Calvin Pero sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Ramadan sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Cecil sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rizky sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Siska Afrilia Bahri sebagai anggota. Basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data, database management system. Istilah basis data berawal dari ilmu komputer, meskipun kemudian artinya semakin luas, memasukkan hal-hal di luar bidang elektronika. Artikel ini mengenai basis data komputer. Catatan yang mirip dengan basis data sebenarnya sudah ada sebelum revolusi industri, yaitu dalam bentuk buku besar, kwitansi, dan kumpulan data yang berhubungan dengan bisnis. Pengertian MySQL. MySQL adalah sebuah database management system menggunakan perintah dasar SQL yang cukup terkenal. Database management system MySQL multi pengguna dan multi alur ini sudah dapat dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. MySQL adalah DBMS yang open source dengan dua bentuk lisensi, yaitu free software dan shareware. Jadi MySQL adalah database server yang gratis dengan lisensi GNU General Public License, sehingga dapat Anda pakai untuk keperluan pribadi atau komersil tanpa harus membayar lisensi yang ada. Kelebihan MySQL. MySQL mempunyai beberapa kelebihan yang bisa Anda manfaatkan untuk mengembangkan perangkat lunak yang ada, seperti 1. Mendukung integrasi dengan bahasa pemrograman lain. 2. Tidak membutuhkan RAM besar. 3. Mendukung multi-user. 4. Bersifat open source. 5. Struktur tabel yang fleksibel. 6. Tipe data yang bervariasi. 7. Keamanan yang terjamin. Slide yang ke-6, kekurangan MySQL. Sayangnya meskipun memiliki segudang kelebihan, masih ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh MySQL, sehingga Anda perlu mempertimbangkan juga sebelum memakainya. Yang pertama, kurang cocok untuk aplikasi game dan mobile. Yang kedua, sulit mengelola database yang besar. Dan yang ketiga, technical support yang kurang bagus. Slide ke-7, database penjualan toko online. Yaitu ada ERD, Entitas Relationship Diagram. ERD adalah suatu pemodelan dari basis data relasional yang didasarkan atas persepsi di dalam dunia nyata. Dunia ini senantiasa terdiri dari sekumpulan objek yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Suatu objek disebut entity dan hubungan yang dimilikinya disebut relationship. Menjadi mentalis, suatu entity bersifat unik dan memiliki atribut sebagai pembeda dengan entity lainnya. Dan untuk yang slide yang ke-9 ada, yaitu di sini adalah contohnya dari rancangan entity relationship diagram. Nah, di slide 10 ini kita ada penjelasan tentang LRS atau Logical Record Structure. LRS adalah representasi dari struktur record-record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas, menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key atau FK. Di slide 11 ini kita ada rancangan Logical Record Structure LRS yang tadi sudah dijelaskan pengertiannya. Nah, di kotak pertama di sini ada store admin, ID admin, username sama password. Selanjutnya di sini ada AA store pelanggan.
lalu A-store penjualan, dan A-store detail penjualan. Nah, di masing-masing kotak ini sudah dijelaskan. Di sini ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan nomor telepon di bagian pelanggan. Di bagian penjualan ada nota jual, dan pembelian. Di detail penjualan di sini ada ID barang, brand, nota jual, jumlah, dan harga. Di sini di pembelian sama ada nota beli, dan distributor. Di detail pembelian ada ID barang, brand, voucher, nota beli, jumlah, sama harga. Dan di sini juga di store distributor ada ID distributor, nama distributor, alamat voucher, nomor telepon voucher tentu saja. Dan di kotak terakhir ada store barang, ID barang, brand, harga, stok, dan ID distributor. Slide 12. Di sini ada data definition language atau DDL. DDL berguna pada saat Anda ingin mendefinisikan data di dalam database. Terdapat beberapa query yang dikelompokkan ke dalam DDL. Argumen DDL di atas perlu Anda pahami karena merupakan dasar penggunaan SQL di bagian awal pembuatan database. Contohnya saja, jika belum menjalankan perintah create, Anda belum bisa melanjutkan penggunaan argumen yang lainnya. Berikut adalah perintah untuk membuat tabel barang dengan menggunakan create. Bisa dilihat sendiri di kolom yang tersedia di bawah. Penjelasan selanjutnya yaitu slide 13 tentang rancangan spesifikasi file. Di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama ada tabel admin. Di dalam tabel admin terdapat file name, tipe data, size, keterangan. File name pertama yaitu ada ID admin, tipe datanya itu integer, size-nya 2, keterangannya primary key. File name kedua yaitu username. Tipe datanya varchar, size-nya 25. File name ketiga yaitu password. Tipenya adalah varchar, size-nya adalah 8. Tabel selanjutnya yaitu tabel pelanggan. Di dalam tabel pelanggan ada file name, tipe data, size, keterangan. File name pertama yaitu ID pembeli, tipenya integer, size-nya 3, keterangannya primary key, auto increment. File name selanjutnya yaitu nama pembeli, tipenya varchar, size-nya 25. File name selanjutnya adalah alamat, tipenya varchar, size-nya 50. File name selanjutnya adalah nomor telepon. Tipenya varchar, size-nya 12. Tabel selanjutnya adalah tabel distributor. Di dalam tabel distributor ada file name, tipe data, size, keterangan. File name pertama yaitu ID distributor. Tipenya integer, size-nya 2, keterangannya primary key, auto increment. File name selanjutnya yaitu nama distributor. Tipenya adalah varchar, size-nya 25. File name selanjutnya ada alamat. Tipenya varchar, size-nya 50. File name terakhir di dalam tabel distributor ada nomor telepon. Tipenya varchar, size-nya 12. Dan selanjutnya tabel barang. Di dalam tabel barang ada file name, tipe data, size, keterangan. File name pertama yaitu ID barang. Tipe datanya integer, size-nya 3, keterangannya primary key. File name kedua yaitu ada brand. Tipe datanya varchar, size-nya 30.
File name selanjutnya yaitu ada harga, tipenya double. File name selanjutnya yaitu stok, tipenya integer, size-nya 4. File name terakhir di dalam tabel barang yaitu ada ID distributor. Tipenya integer, size-nya 2, keterangannya foreign key. Slide selanjutnya yaitu slide 14 melanjutkan tentang tabel selanjutnya yaitu tabel penjualan. Di dalam tabel penjualan terdapat file name, tipe data, size, keterangan. File name pertama yaitu nota jual. Tipe datanya integer, size-nya 4, keterangannya primary key. File name selanjutnya ada tanggal nota jual, tipenya date. File name selanjutnya adalah ID pembeli, tipe datanya integer, size-nya 3, keterangannya foreign key. Dan tabel selanjutnya yaitu tabel pembelian. Di dalam tabel pembelian ada file name, tipe data, size, keterangan. File name pertama yaitu nota beli. Tipe datanya adalah integer, size-nya 4, keterangannya primary key. File name selanjutnya yaitu tanggal nota beli, tipe date. File name selanjutnya yaitu ID distributor. Tipe datanya integer, size-nya 2, keterangannya yaitu foreign key. Slide selanjutnya yaitu slide 15 tentang detail pembelian. Di dalam detail pembelian terdapat file name, tipe data, size, keterangan. File name pertama yaitu ID barang, tipenya integer, size-nya 3, keterangannya yaitu foreign key. File name selanjutnya yaitu brand, tipenya varchar, size-nya 30. File name selanjutnya yaitu nota beli, tipenya integer, size-nya 4, keterangannya yaitu foreign key. File name selanjutnya yaitu jumlah, tipenya adalah integer, size-nya adalah 4. File name selanjutnya yaitu harga, tipenya adalah double. Dan detail selanjutnya yaitu detail penjualan. Di sini ada file name, tipe data, size, keterangan. File name pertama yaitu ada ID barang, tipe datanya integer, size-nya 3, keterangannya yaitu foreign key. File name selanjutnya yaitu brand, tipenya varchar, size-nya 30. File name ketiga yaitu nota jual, tipenya integer, size-nya 4, keterangannya yaitu foreign key. File name selanjutnya yaitu jumlah, tipe datanya integer, size-nya 4. File name selanjutnya yaitu harga, tipe datanya yaitu double. Data Manipulation Language atau DML dapat digunakan setelah kita menjalankan perintah DDL. DML berfungsi untuk memanipulasi, mengubah atau mengganti isi dari database atau tabel yang sudah ada. Untuk menambahkan isi dari tabel, kita gunakan perintah insert. Contohnya, di sini kita akan menambahkan isi dari tabel barang. Kita gunakan perintah insert into barang, lalu kita masukkan data yang akan menjadi isi dari tabel tersebut. Sama untuk tabel yang lainnya, contohnya di sini tabel admin, kita gunakan perintah insert into admin, lalu masukkan data yang akan menjadi isi dari tabel tersebut. Begitupun untuk tabel pelanggan, distributor, dan barang.
Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada isi dari tabel penjualan, tabel pembelian, dan juga detail penjualan. Isi dari tabel penjualan ada nomor nota jual, tanggal nota jual, ID pembeli. Kemudian di tabel pembelian ada nomor nota beli, tanggal nota beli, dan ID distributor. Sedangkan untuk di detail penjualan ada ID barang, brand, nomor nota jual, jumlah, dan harga. Selanjutnya ada isi detail tabel pembelian. Ada ID barang, brand, nomor nota beli, jumlah, dan juga harga. Kesimpulan, dari analisis terhadap proyek database yang dirancang, maka kami menarik kesimpulan bahwa database penjualan online ini merupakan sebuah database yang dapat mempermudah pengelolaan data penjualan pada suatu toko, karena dapat menyimpan data barang dalam jumlah besar. Database ini juga mudah dipahami oleh para pemula, karena tidak rumit dalam penggunaannya. Dari hasil pengerjaan proyek ini, ternyata masih ditemukan banyaknya kekurangan. Namun kami berharap proyek ini dapat menjadi acuan bagi pihak lain guna melanjutkan proyek yang lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.